Kita akan bicara tentang sengketa tanah nih Bang ya. Iya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang sengketa tanah yang apakah memang sepertinya jadi momok atau mungkin masyarakat belum banyak tahu tentang sengketa tanah ini sehingga selalu dibenturkan dengan permasalahan ini. Menurut Bang Parlin sendiri keadaan di masyarakat kita seperti apa sih? Sudah pahamkah dengan hak milik tanah atau sertifikat tanah itu memang sudah dimiliki oleh masyarakat kita dalam kepemilikan tanah atau masih ada yang catok-catok aja gitu, Iya. caplok-caplok aja, ini hak aku, ini tanah aku, udah selesai. Jadi sertifikat nggak perlu, orang yang udah turun-temurun dari zaman nenek moyang, Iya. tanah aku gitu kan, so what Iya, dengan iya. sertifikat gitu. Betul. Nah, sekarang fenomenanya munculnya sengketa tanah itu kerap sekali ketika nilai tanahnya begitu tinggi. Ketika Oke. dirupiahkan ya Iya, kan. iya. Dulu mungkin tak mau mengklaim itu adalah tanahnya. Ketika sudah dibuat aspal, ya udah Jalan ada tol. akses, ada jalan tol, ya kan dulu terminal akap dulu belum ada. Kiri kanan tanah itu kan masih belantara, tak ada yang mau mengklaim. Tapi pas sudah dibuat terminal akap, Muncullah patok-patok di sana. muncul, wah ini tanah saya, ini milikku, sengketa. Lalu diadu-adulah suratnya. Apa yang paling tinggi? Oh aku SKGR, oh aku sertifikat, oh aku surat keterangan tanah, oh aku surat tebang tebas, begitu kan? Jadi ketika ada terjadi sengketa tanah, bahkan ada yang sampai berakibat kepada pembunuhan. Oke. Kenapa? Karena faktor ketidaksenangan. Kenapa? Karena masing-masing memiliki alas hak yang itu sebagai dasar dalam penentuan kepemilikan tanah. Cuma metodenya tidak seperti itu, Jesse. Oke. Ya, ketika kita memiliki tanah itu, ya, ini kita bicara lapangan ya, bukan berbicara teori-teori. Ya. Kita harus kuasai fisiknya. Hmm. Kuasai fisiknya ini maksudnya adalah ketika kita punya tanah yang dulu adalah belantara, semak-semak, misal kita pagar, kita pareti, kita patok dengan yang permanen yang tidak dapat dicabut oleh orang lain. Kalau misalnya kita belum punya uang untuk itu Bang, kita nggak punya uang buat matok, nggak punya uang buat pagar, Iya. nggak punya uang buat semen, apalah itu namanya. Risikonya itu Oke. tanah terlantar dilirik oleh orang lain yang oknum-oknum masyarakat jahat. Dia berusaha untuk mencari riwayat tanah ini. Dilihat silsilahnya, oh ini masih SKGR, surat keterangan ganti rugi yang hanya sampai camat. Iya kan. Lalu dia berupaya untuk mencari, dia tahu oh ini tahun 90. Dia akan berupaya, si oknum-oknum masyarakat yang ingin berniat jahat terhadap status kepemilikan tanah, dia carilah segel. Dia beli segel dengan masyarakat, dia beli segel dengan, kan itu banyak jual-jual segel itu. Di media online aja ada jual-jual segel. Tahun berapa yang mau diinginkan ada. Dan itu nanti dipalsukan. Ya, ketikan, tulisan tangan. Kalau saya sering mengeja, melihat dari misalkan tahun 60, saya lihat ejaannya. Kalau masih ejaan lama, oke. Kadang ada yang ingin mencuri tanah, tapi ejaannya ejaan baru. Oh. Jadi udah nggak sinkron Iya, sebenarnya. misalkan Kelihatan banget itu. 7 gitu kan, toe cueh gitu kan. Heeh. Tapi dibuat 7 biasa saja gitu kan. Nah, ini berarti bukan buatan tahun 60-an. Kenapa? Karena ejaan yang didapat dibenarkan itu kalau tak salah tahun 72. Menggunakan kalimat-kalimat sempurna seperti ini. Sehingga diadulah suratnya gitu ya, bahasa lapangannya diadu. Oh, saya segel tahun sekian. Oh, saya SKGR. Nah, kadang tidak sampai di sana, Jess. Ya. Permasalahannya itu dia bisa diselesaikan dengan cara permasalahannya itu dengan peradilan. Untuk penentuan siapa sebenarnya pemilik dari tanah tersebut. Ya. Mengambil jalur pengadilan. Sekarang sudah ada ketentuan baru yang diterbitkan oleh BPN bahwasanya untuk sengketa tanah itu bisa diselesaikan secara mediasi di Badan Pertanahan Nasional di masing-masing daerah. Oke. Tapi itu sering buntu. Kenapa tuh? Sering buntu karena tidak ada kata solusi. Kenapa? Karena dia masih mengklaim ini adalah punya tanah saya, ini adalah punya saya. Oh, lalu win-win solution kedepankan oleh BPN, nggak mau, udah bagi dua, atau dijual. Milih mana nih? Mau dijual bagi dua atau tanahnya dibagi dua? Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena merasa memiliki semua. Akhirnya berujung kepada pengadilan. Nah,
sempat terjadi ada pembunuhan, pengeroyokan melibatkan preman gitu kan untuk menguasai fisik. Dibuat seng begitu kan. Nah, ini fenomena itu masih ada sampai sekarang. Sengketa tanah tidak hanya sekedar itu saja, Jess. Bahkan yang menjadi ironisnya adalah sertifikat tanah itu ganda. Kok bisa? Kok bisa? Ada apa? Padahal kalau dilihat dari alasaknya, sertifikat satu bidang tanah kan hanya satu sertifikat. Kenapa muncul ada sertifikat ganda? Nah, ini otomatis palsu dong. Kadang sah juga, Jess, diterbitkan oleh BPN. Lah, kok bisa? Ya, kita tidak tahu nih apakah ada permainan antara oknum BPN atau ada mungkin ya pemalsuan seperti Jesse sampaikan, bisa saja. Cuma kan itu terlalu rumit untuk memalsukan sertifikat itu. Ketika untuk pembuktian kan ketahuan itu adalah palsu atau tidak. Jadi kebanyakan yang ganda ini itu semuanya sama-sama asli. Sama-sama asli. Wow. Kenapa? Karena BPN ini kan menerbitkan surat. Sertifikat tanah itu adalah berdasarkan prosedurnya. Misalkan prosedurnya harus ada alasak sebelumnya apa. Lalu dilakukan pengukuran. Pengukuran itu kan ada berita acara pengukuran. Lalu sepadan gitu kan, RT RW dan lain-lainnya. Sehingga diterbitkan. Kalau tidak ada permasalahan sampai sana kan BPN menerbitkan. Ya, menerbitkan aja gitu. Iya. Lalu kan ada juga yang diduga oknum-oknum BPN yang bandel gitu. Dia berani menerbitkan di objek yang kita bilang oknum ya, oknum, bukan mengeneralkan BPN-nya ya. Tidak. Kenapa? Karena ini berbahaya. Karena bisa saja itu dilakukan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ada pemalsuan itu ya dilakukan oleh oknum-oknum atau bekerja sama dengan masyarakat, tidak ada jeratan hukum bagi si oknum BPN. Terdapat kekosongan hukum di sana. Kenapa? Kalau memang ada sertifikat ini ganda, aku dengan Jesse memperkarakan tanah ini di Kaliputih. Gega sudah menguasai fisiknya dari sejak lahirlah. Ini sudah diwariskan oleh orang tuanya. Lalu Jesse punya surat lagi, klaim bahwasanya tanah ini adalah milik aku. Milik Jesse. Aku buktikan SKGR ini. Datang aku lagi. Oh, ini aku juga sebagian ini, bertiga. Sama-sama nih sertifikat kita bertiga. Ya kan? Terus siapa yang menang dong? Ketika berdebat kan tidak ada nih solusi. Iya. Jalannya tidak lain dan tidak bukan adalah ke pengadilan. Selain mediasi ya, kalau mediasi kan tidak tembus kadang. Nggak nemu jalannya. Ini ada gedung loh, ada gedung di sini, tepi jalan. Mau bagi dua, Jesse nggak akan mau, Gega nggak akan mau, saya pun nggak akan mau. Kadang saya pura-pura nggak mau, kenapa? Karena saya mungkin diduga orang yang punya surat tanah palsu kan gitu. Nah, gitu. Mungkin Jesse punya riwayat persaudaraan sama Gega yang terpisahkan lama. Anak yang tertukar saat itu, lalu kita bertemu kembali. Sama-sama memiliki hak. Tapi kita sama-sama punya hak. Iya, banyak yang seperti Dan itu. ketika di pengadilan, nanti pengadilan menentukan. Kira-kira siapa yang menang itu, Bang? Nah, ini kan tergantung keyakinan hakim. Oke. Hakim ini memiliki kekuasaan untuk dia boleh berfeeling, boleh dia menentukan dengan hak atas dasar dia amati berdasarkan fakta-fakta dan persidangan. Nanti kan ada PS namanya, pemeriksaan setempat. Dia datang sini, hakim, pengacara dan lain-lainnya, melihat status tanah ini. Lalu hakim mau tidak mau harus memutuskan. Hakim ini kalau perkara perdata kan sifatnya pasif. Apa yang diadukan ketika penggugatnya adalah Gega, Gega lah yang membuktikan, Gega yang menghadirkan saksi. Jadi tidak boleh improvisasi, tidak boleh aktif hakimnya, hanya pasif. Sehingga nanti putusan itu yang menentukan siapa sebenarnya pemilik dari tanah ini. Nah, itulah solusi salah satu cara untuk menentukan alas hak siapa yang sebenarnya diakui dari tanah yang sengketa. Kadang yang menjadi permasalahannya itu, Jesse, apa tuh? Ketika sudah ada putusan, eksekusinya susah. Ini berkekuatan hukum tetap nih. Iya. Oh, belum berkekuatan di pengadilan negeri nih. Iya. Lalu Jesse banding karena Gega menang dalam perkara itu. Banding di pengadilan tinggi. Pada saat banding Jesse kalah juga. Masih Gega juga yang menang. Kenapa? Karena masih diamati oleh hakim bahwasanya Gega adalah yang pemilik sah. Lalu Jesse kasasi ke tingkat Mahkamah Agung Jakarta. Masih juga kalah. Karena Jesse punya sebahagian dari pagar lah, anggap saja pagar. Nah, Gega yang menguasai gedung karena udah dianggap. Lalu Gega bisakah mengklaim ini adalah punya saya? Tentu bisa. Bisa, tapi kalau Jesse menolak untuk membongkar pagar, tentu bisa juga. Belum tentu bisa. Belum tentu tergantung. bisa, ya? Lalu Gega bisa melakukan upaya eksekusi namanya. Eksekusi itu diajukan kepada pengadilan untuk membongkar. Karena ini berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Kalau udah sampai Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap, walaupun Jesse bisa melakukan upaya peninjauan kembali PK namanya, tapi bisa melakukan eksekusi terlebih dahulu sambil menunggu PK-nya, putusan peninjauan kembalinya. Lalu kan melibatkan kepolisian, karena dia apa? Dilihat Jesse ini punya kelompok yang ramai, dia punya massa, membahayakan nanti ketika si Gega melakukan upaya eksekusi sendiri, maka dilibatkanlah pengadilan. Eksekusi ini juga sebagai bentuk dasar hukum, telah dilakukan eksekusi dan dinyatakan sah berdasarkan putusan pengadilan. Ini penguasaan fisik sudah harusnya dimiliki oleh Gega. Ketika ada, kan sering terjadi tuh di televisi kita lihat masyarakat menolak eksekusi gitu kan, dimenangkan oleh perusahaan A gitu kan, itu yang seperti itu tuh. Nah, jadi kalau Jesse masih melakukan upaya penolakan secara fisik waktu untuk eksekusi, sah-sah saja mungkin. Kenapa? Karena saya masih memiliki rasa memiliki terhadap tanah yang disengketakan, walaupun Jesse sudah kalah di mana-mana lah istilahnya. Dan permasalahan begini, Jess, itu tidak hanya sekedar itu saja. Ada beberapa catatan yang saya dapat simpulkan terkait permasalahan tanah ini hampir merata di seluruh Indonesia. Pertama itu adalah terkait tumpang tindih kepemilikan tanah. Tumpang tindih kepemilikan tanah. Ya, tadi ini makanya kalau di zaman digital itu udahlah, kita harus konsisten. Ketika ini kita punya tanah, udah disertifikatkan. Sertifikat ini kan adalah alas hak yang paling tinggi, yang sah, yang berkekuatan hukum. Nggak ada lagi selain itu, nggak ada, nggak ada. Cuma kalau yang persoalannya tumpang tindih surat ini yang menjadi alas haknya bingung, menjadi ambigu nih maknanya. Itu makanya kalau sudah alas haknya sertifikat, fisiknya dikuasai, Jess. Kuasai di pagar. Ada nggak ada duit, usahakan ada. Carikan untuk pagar, patok, atau dibuat pondasi atau gubuk. Kan banyak tanah terlantar tuh di pagar, itu sebagai bentuk kuasa fisik. Kalau bisa pada saat pemagaran didokumentasikan video, siapa tukang-tukangnya. Nanti saya akan ceritakan kenapa kok mesti divideokan, Pak, kita masang pagar, tukang-tukangnya, lalu dibeli tahun berapa sengnya. Itu pun mesti serinci itu. Ini kejadian klien saya, tanah 1.800 hektar klien saya di Bengkalis, berupa lahan sawit. Lalu 800 hektarnya diklaim adalah milik masyarakat. Masyarakat setempat ya? Masyarakat tempatan. Sampai ranah ke pengadilan. Sampai ranah pengadilan, di Pengadilan Negeri Bengkalis itu sekitar 3 tahun yang lalu. Lalu pada saat persidangan tahu apa? Apa tuh, Bang? Bapak dari mana beli tanah ini? Ya, saya melalui teman saya. Teman saya mencari siapa yang dapat menjual tanah dan akan saya beli tanahnya sekian-sekian gitu. Ya, dengan beberapa surat tanah lah waktu itu. Dia kan kalau untuk tanah itu untuk kepentingan perkebunan sawit kan minimal 2 hektar. Maksimal 2 hektar, enggak boleh lebih. Makanya nanti dibuat nama. Jadi sekitar 900-an surat lah kali 2, berarti 1.800 hektar. Di akhirnya sudah punya alas hak, SKGR semua. Lalu masyarakat mengklaim itu adalah milik dia 800 hektar. Nah, sampai sidang pengadilan, tahu enggak sejak kapan Bapak memiliki? Dari tahun sekian. Waktu baru memiliki tanah, apa yang Bapak lakukan? Saya land clearing, saya bersihkan lahannya. Ada dokumentasinya? Nggak ada. Nggak ada, Pak, itu sekitar 10 tahun yang lalu. Setelah di land clearing apa? Saya tanamin bibit sawit, Pak. Ada dokumentasinya lagi? Ada dokumentasi bibit sawit, bahwasanya Anda yang menanam. Ya, saya menggunakan jasa, Pak, untuk menanamnya tukang-tukang. Masih ada nama tukangnya, nomor handphone tukangnya. Artinya untuk bisa dihadirkan kan? Iya. Bibitnya dapat dari mana? Oh, beli, Pak, dengan perusahaan A katanya. Ada kwitansi pembeliannya untuk membuktikan bahwasanya tanah itu tersebut memang milik dia, ditanamin buah sawit oleh dia, dibeli di mana, berapa harganya, siapa yang menanam dan lainnya. Sampai ke sana pengadilan itu membuktikan. Ini kan udah 10 tahun nih, Jess, baru sengketa. Sudah panen nih kita, 10 tahun itu kan buah udah panen itu. Buah pasir itu 3-4 tahun udah panen. Iya, betul. Dan 10 tahun kan kualitas bagus. Betul. Lalu kan ketika sudah panen, kan secara fisik kan kita sudah kuasai, Jess. Iya, harusnya. Nah, kan fisik udah kita kuasai, udah 10 tahun loh. Lalu untuk membuktikan itu sawit kita, secara tidak langsung ditanyain tuh bibit dari mana, beli dari mana, sama siapa nanam gitu. Sampai ke sana pertanyaan hakim. Dan ternyata akhirnya di dalam
pembuktian itu salah satu yang dapat menguatkan kita selain penguasaan fisik, juga kita memiliki juga memiliki pernah ada kwitansi pembelian bibit sawit 10 tahun lalu oleh sebuah perusahaan agrikultur lah untuk menerbitkan benih-benih bibit itu. Ya akhirnya kita menangkan perkaranya. Akibat dari masa itu, artinya jeli kita sampai ke sana. Kenapa? Tidak tertutup kemungkinan 10 tahun kemudian bisa sengketa itu tanah. Bayangkan kita udah kuasai basicnya. Jadi hati-hati, apalagi tanah yang ditelantarkan, Jess. Dijaga baik-baik. Itu adalah akibat tumbang tindih kepemilikan tanah. Yang kedua adalah tanah terlantar. Ya, tanah terlantar ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Makanya jangan sampai terlantar tanah itu. Lalu kan di Indonesia juga banyak tanah-tanah terlantar yang tidak beralas hak. Tapi pemerintah kan memiliki tugas untuk mendata ini kepemilikannya sebenarnya untuk siapa. Ketika punya masyarakat atau tanah adat, pulangkan kepada masyarakat, dibentukkah dasar hukum dari kepemilikan tanah itu untuk adat misalkan, untuk tanah ulayat gitu, atau untuk kelompok tani dan lain-lainnya. Tanah terlantar ini banyak tapi alas haknya tidak ada. Ketika nanti suatu saat Jesse lihat nih, tertarik nih lahan inilah, aku rencana mau buat bibit-bibit penanaman bibit-bibit sawit atau karet gitu kan. Jesse menanam tanpa ada alas hak. Lalu suatu saat karena tertarik udah Jesse tanamin 10-15 hektar, orang lain kan tertarik nih. Menanam di tanah yang tidak ada alas haknya. Nah, ini tugas pemerintah menjadi tantangan agar tanah-tanah yang terlantar tersebut juga ditentukan keperuntukannya. Siapa pemiliknya? Saya ingin angkat dulu satu penelpon, Bang, sudah hadir. Pak Muklis, selamat pagi. Pagi. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Perlindungan. Selamat pagi, Pak Muklis. Maaf, saya Perlindung marga apa sih? Bapak saya Jawa, Mamak Batak, Pak. Jadi marga tak ada. Tapi kalau mamak saya Lubis, Pak. Lubis marga mamak, Pak. Saya punya teman banyak kan Perlindungan, ada Siombing. Oh iya, Pak. Ada Ngacara juga. Iya. Saya Lubis, Pak. Kalau mamak saya, kalau marga apa sih tidak ada jadinya, Pak. Jadi sertifikat belakang itu CLA itu apa kepanjangannya? Certified Legal Auditor, Pak. Itu adalah identitas bagi orang yang berprofesi auditor hukum, Pak. Iya. Nah, saya ini tertarik ini kasus ini kan. Iya, Pak. Yang Pak Perlindungan terangkan itu. Sertifikat tanah ya. Sebenarnya itu kan yang paling bagus sebenarnya itu kan saksi keturunan. Iya. Dalam sengketa tanah demikian tentu lebih bagus itu saksi keturunan. Atau batas-batas pada saksi yang batas dan keturunan dari awal di mereka dapat tanah itu. Iya. Nah, itu yang paling bagus benar untuk membuktikan daripada pembelian bahan tuh ditanam. Nah, sebenarnya hakim harus kejar ke sana sebenarnya. Itu banyak yang telah saya lakukan demikian. Iya, Pak. Saksi keturunan. Dan baru terakhir saya menyelesaikan di Kubang ini. Nah, itu pun sidang pertama pengadilan negeri kalah dia. Saya nggak ada di sini waktu itu. Iya, Pak. Yang kedua, pengadilan tinggi dia kalah. Saya pun bingung. Kasasi dia kalah. Iya. Saya tanya setelah saya baca putusan pertama, kedua sampai kasasi, kok bisa kalah ini kan? Saya tanya di Mahkamah Agung, apa sebab begini? Mana diperiksa, Pak? Katanya. Kenapa? Orangnya terus ngikut-ngikut aja itu hakim-hakim itu katanya. Tidak ada dibaca-bacanya itu. Itu yang kejadian yang benar-benar kata orang di Mahkamah Agung, orang-orang yang berkompeten cerita sama saya. Kebetulan adik-adik kelas saya dulu cerita sama saya. Saya bilang, abang PK aja lah. Iya. Saya kumpulkanlah putusan pengadilan pertama, kedua, kasasi. Saya kumpulkan surat-surat bukti. Mana mungkin barang ini suratnya palsu. Iya. Tidak pernah ditampilkan. Mengapa tidak dituntut ke pidana oleh si pengacara di Pekanbaru ini? Iya. Dituntutnya perdata. Ngawur apa enggak itu pengacara? Itu ada orangnya di sini yang berlagak pintar itu dia tuh. Bergamis-gamis dia tuh.
Tahu kan? Bingung saya nengok apa-apa nih. Perkara pidana kok dituntut perdata, saya bilang. Ya pasti kalah lah. Artinya diorganisir orang-orangnya itu. Dia bermain sama yang lawan. Dapat pembagian 2 nokang kan? Iya Pak. Ini yang sering di Pekanbaru nih kejadian perlindungan. Iya betul Pak. Iya Pak. Bukan saya Pak, hampir seluruh perkara perdata yang ada di pengadilan itu nggak benar banyak. Saya sudah pelajari itu semua. Saya dulu sebagai pengajar di Lancang Koneng, ketua jurusan pidana. Oh iya Pak, ya Pak. Oh Pak Mukhlis ya Pak. Dosen Bapak dulu ya Pak? Iya. Iya Pak. Ya. Kenal saya pernah ngajar di UIR tahun 70-an. Iya. Saya pernah di Dirjen sampai tahun 2000. Iya Pak. Saya pernah asisten Herman Combing dulu di Pekanbaru. Iya Pak. Itulah saya dulu bersimpung juga dengan Pak Rawi. Rawi Kunin. Sekarang udah pensiun, saya bantu-bantu di rumah saja kalau bisa aja bantu. Itu saja saya. Jadi itulah kalau Pak Perlindungan apa ya. Saya lihat dari tadi kan dari kemarin Pak Perlindungan punya prinsip itu yang lebih bagus sebenarnya kata orang pengacara. Iya Pak, betul Pak. Ya, makasih Pak Par. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mukhlis. Jadi perkara tanah seperti yang Pak Mukhlis ceritakan ini, sebenarnya kita bisa menempuh 2 jalur hukum, yaitu apakah pidana ataupun perdata. Ketika pidana itu bisa dimasukkan di pasal 385 KUHP, kalau tak salah saya untuk kelengkapan isinya, redaksinya itu kurang lebih seperti ini. Yang bukan hak milik kita untuk penguasaan tanah, menjual atau mengalihkan untuk menggadaikan itu juga dapat dipidana tanpa dia memiliki wewenang untuk itu. Itu bisa dipidana 4 tahun penjara. Nah, itu perlu pembuktian juga. Nah, di saat melakukan laporan ya, kita melakukan upaya hukum untuk dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang bukan sebenarnya kepemilikan itu. Nah, ini yang perlu dilakukan pembuktian-pembuktian terlebih dahulu. Nah, ini mungkin yang menjadi permasalahan. Ketika dia tidak menyerobot, ya, ketika dia tidak memasuk unsur menyerobot, tidak menguasai tanahnya secara kepemilikan yang bukan wewenang dia, ini kan perlu tafsiran lagi dalam pendalaman yang lebih detail agar tidak jadi salah dalam penentuan apakah dia termasuk orang yang diduga telah melakukan dugaan pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 385 KUHP. Nah, ini yang kadang masyarakat memasukkan unsur pidana di sana gitu. Unsur pidana di sana. Penyerobotan, misal kita udah kuasai fisik ini. Gega gitu. Jesse menyerobot memasang pagar 1 jengkal saja di tanahnya Gega. Penyerobotan, karena Gega udah lama menguasai fisiknya. Itu bisa dikelompokkan ke pidana. Bisa dimasukkan. Tapi dengan syarat kita udah kuasai fisiknya dulu. Ya kan? Kita bangun rumah pagar tiba-tiba dibobol. Itu bisa 2 masuk unsur pidananya. Pengrusakan 1, penyerobotan tanah 1. Nah, itu bisa dimasukkan di sana. Dengan syarat ada pembuktian-pembuktian yang kuat untuk meyakinkan penyidik bahwasanya ini udah termasuk unsur dugaan pidananya. Dan kerap juga perkara tanah ini dimasukkan dalam perkara perdata. Itu maksudnya adalah perbuatan melawan hukum. Nah, jadi bentuk gugatannya adalah perbuatan melawan hukum karena kepemilikan tanahnya itu biasanya ya itu terkait dengan perdata. Tapi kalau ada penyerobotan baru masuk ke unsur pidana. Nah, ini yang kerap diperdebatkan. Dan Pak Mukhlis kalau ingin melakukan upaya PK peninjauan kembali seperti yang kita ceritakan tadi, itu harus ada novum. Apa itu? Novum itu adalah alat bukti baru. Ya, alat bukti baru. Misalkan dari Pengadilan Negeri tingkat pertama Jesse, Pengadilan Tinggi tingkat kedua Jesse, Pengadilan Kasasi tingkat terakhir ya di Mahkamah Agung. Itu kan biasanya sudah dikeluarkan semua bukti-bukti itu. Apalagi kita ini berdebat tentang kepemilikan kan. Tidak mungkin kita simpan satu itu. Tak mungkin kita simpan bukti satu. Oh, ini untuk novum suatu saat gitu. Jarang. Novum ini ketika sudah terpikir-pikir, ada bukti baru nih yang dapat menjadikan peluang kita mengajukan peninjauan kembali dengan menunjukkan novum. Oh, jadi bukan sengaja disimpan ya si novum ini ya? Kadang ada juga yang sengaja menyimpan, tapi kalau dirasa ini sudah cukup gitu kan. Tapi kan yang kita khawatirkan novum ini kan salah satu intinya ini. Alat bukti baru ini inti kadang begitu kan. Tidak mungkin kita simpan-simpan. Nah, itu yang seperti
Pak Mukhlis ini mungkin perjuangannya sudah maksimal dan saya lihat kekecewaannya besar sekali. Ya, kekecewaannya besar sekali terhadap putusan mungkin yang tidak berpihak pada Pak Mukhlis. Dan ini bukan Pak Mukhlis saja, banyak masyarakat itu yang seperti itu, kekecewaan akibat dari putusan yang sebenarnya ya tadi itu kuasai fisik, jangan sampai muncul sengketa. Kalau dari kuasai fisik itu pencuri tanah itu, tanda kutip pencuri tanah itu dia enggan untuk mengambil, untuk mengklaim itu adalah tanah, itu kerap memanfaatkan tanah-tanah telantar, tanah-tanah yang tidak dikuasai, tanah-tanah yang dibiarkan begitu saja, itu yang sering dicuri. Nah, gimana kalau beberapa kantor pemerintah, ini kan kerap terjadi juga ya Bang ya, beberapa kantor pemerintah, which is aset negara, aset provinsi atau aset kota, lalu tiba-tiba ada masyarakat yang mengklaim itu tanah saya, itu tanah nenek moyang saya, tanah kakek saya. Kemudian tiba-tiba sengketa terjadi. Nah itu seperti Pak Mukhlis, gitu? Ya Pak Mukhlis ceritakan tadi tentang silsilah-silsilah surat, silsilah-silsilah siapa yang menggenerasikan tanah ini. Faksi keturunan tadi ya? Ya, si keturunan itu yang perlu pembuktian. Kadang gini, dulu bisa saja pemerintah menghibahkan kepada dia, kepada masyarakat, atau memang dulu bapaknya adalah pejabat. Jadi bentuk sumbangsih pemerintah terhadap si mantan pejabat ini, karena dia sudah pensiun, ya tanah yang ditempatinya saat itu yang dihibahkan oleh pemerintah itu, ya otomatis kan menjadi si orang mantan pejabat. Lalu si mantan pejabat misalkan sudah meninggal, lalu otomatis kan menjadi waris, menjadi warisan kepada anak-anaknya. Nah, itu ketika suatu saat secara dokumentasi pemerintahan itu tidak diketahui, karena dulu kan manual, Jess. Karena tulisan tangan, ketikan komputer itu tidak ada, masih mesin tik. Memangnya dari mesin tik itu langsung bisa tersave di folder kan? Yang ada di kepala otaknya tersimpan. Ingat, tapi bagi mereka yang sudah tidak ada di tahun 60-an, waktu ngetik itu, sekarang kan bisa di save, di Google Drive sudah ada, lalu bisa di-linkkan kemana untuk tersimpan, ketika di search langsung muncul. Nah itu yang menjadi kelemahan dari dulu dan sekarang. Mungkin akibat dari silsilah tadi itu yang tidak menggenerasikan, pemerintah lalu mengklaim ini memang tanah mereka. Lalu dibangunlah aset pemerintah di sana. Ya, dibangun. Lalu ya ini pemilikan kita mana bisa dibuktikan? Ini Pak ada bukti hibahnya, atau memang tidak ada bentuk hibah. Hanya sebatas surat saja, atau gubernur dulu memerintahkan untuk kau ambil lah. Ambillah untuk kau gitu kan. Tapi cuma ini ya, kata verbal aja gitu dulu. Itu. Iya, karena dulu kan juga tidak menganggap suatu kepentingan untuk alasak itu tidak terlalu penting kadang. Sekarang saja ketika sudah berkembang kota kita ini, yang dulu 100.000 per meter, sekarang udah 2 juta, 3 juta per meter. Jadi rasanya harus punya gitu. Saya ingin angkat satu telepon lagi Bang Parlindungan. Tapi ternyata sudah mati ya. Mungkin bisa dicoba lagi. Tapi intinya itu penting di kota yang menjelang metropolis, di kota yang semakin sempit ini, itu pentingnya sertifikat tanah ya Bang Parlindungan. Oke. Selamat pagi Pak Siombing. Pagi ya. Iya, silakan Pak. Sehat. Sehat, luar biasa. Agak bergetar ya suaranya Pak. Ini. Kenapa tuh Pak? Orang rumah kan lagi Om Name nih, rumah sakit Prima. Waduh. Iya. Oke. Jadi dalam ruangan tuh, jadi agak terganggu lah gitu. Jadi di Bapak posisinya di mana nih? Di rumah sakit Pak? Di rumah sakit. Rumah sakit Prima, kebetulan aku baru mobile dari rumah. Jadi aku tuning ya masalah tanah. Oke, terima kasih Pagi Pak Perlindungan ya. Iya Pak Siombing. Jadi salam sehat dulu lah ya. Iya Pak, terima kasih. Dengan saya Siombing, berarti udah 3 Siombing ya. 2 disebut Pak Mukhlis. Zaman Pak Herman kemarin aku masih di UIR tuh. Oh iya Pak. Ya, zaman aku dulu dia dosen terbang dari Padang kan. Iya. Wow. Jadi 3 sama aku nih pagi ini Siombing tersebutnya gitu. 2 minggu lalu. Jadi gini Pak Parlin kan. Iya Pak. Tanah mertua saya kan ada di daerah Beringin ini, air hitam ya, Sungai Sibam. Oke. Ya itu aku buka aja lah sekitar luas 1,5 hektar. Tahun lalu itu ada mau kerjasama dengan developer. Lalu developer kan ambil titik koordinat untuk mengecek ke BPN gitu ya. Iya. Ternyata di atas tanah itu udah ada sertifikat orang.
Tapi surat surat SKGR dulu, apa namanya? Surat SKT ya? Ada SKT, SKGR. Ya, yang punya mertua saya ini tahun 94. 94 ya Pak, berarti. SKGR bisa jadi SKGR Pak. Coba didudukkan dulu Pak Siombing, apakah SKGR? SKGR ya. SKGR, ya. Waktu itu masih tampan ya kan, belum pemekaran paus kaki. Dan sepadan-sepadan kita, terutama sepadan yang luas di situ, Bu Haji masih hidup. Dan dia membangun perumahan juga di sepadan kita tuh. Dan waktu dia membangun perumahan, dia minta tanda tangan kita juga. Ya, sebagai bentuk kita adalah sepadannya si Ibu Haji lah ya. Ya, kemudian kita telusuri ke BPN. Ternyata SHM itu terbit di tahun 2000-an. Kan begitu. Jadi ada keponakan di BPN Jakarta Selatan. Kebetulan beliau ini tamat dari sekolah pertanahan di Jogja ya. Dia tadinya masuk SMA karena ya koneksitas segala macam, disekolahkan ke Yogyakarta. Lalu tamat penyesuaian. Jadi kami konsultasi. Jadi dia bilang begini, ini aku mau minta klarifikasi atau kebenarannya juga dengan Pak Parlin kan. Bang. Dia bilang gini, dia manggil mamanya kakak istri saya, Bapak Uda lah kalau orang Batak. Saya Bapak Udanya kan. Nah, kalau orang Minang Pak Ete lah ya. Udah gini, jangan sampai nanti kita memperjuangkan kambing jual lembu. Artinya kalau masalah tanah, siapa yang menggugat, dia yang membayar biaya perkara. Sampai di situ, itu apa benar ya, Pak Parlin? Jadi kami bersikap pasif. Artinya mulai dari tanah itu ada sampai sekarang kami tetap menguasain, Pak Parlin. Dan belum ada pihak yang punya sertifikat itu datang menggugat atau menyatakan ini tanah kami loh. Begitu. Artinya 94 sudah 26 tahun. Dan RT RW 8 tahun ke belakang ini tahu betul itu kita yang memiliki. Bang Siombing, kita kuasai fisik tanahnya itu dalam bentuk apa, Bang? Kita ada tanam nanas, tanam apa, sawit. Gitu. Tanaman bukan keras ya? Bukan keras, tapi dulu ada kita buat sawit. Tapi sudah replanting. Ada beberapa yang ditumbang mereka, tapi ada beberapa masih hidup. Kan memang untuk tanda nggak diurus Pak Parlin, jadi belum replanting lah. Jadi tumbuhnya pun pelan-pelan gitu kan. Ya harusnya kalau dari segi umur udah replanting, tapi itu kan kalau dipupuk. Betul. Nah, jadi atas kasus kami ini sikap kami gimana sebenarnya nih Pak Parlin? Ya Bang Siombing, jadi Abang bisa misalkan belum dimediasi, baiknya dimediasi lebih awal Bang. Mungkin di sana akan muncul solusi-solusi. Bisa difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional, atau Abang bisa memanfaatkan RT RW setempat untuk pertemuan si pemilik tanah yang alasaknya adalah SHM dengan Abang keluarga yang SKGR. Nah, begitu difasilitasi oleh aparat setempat, pemerintah di RT RW, atau kalaulah mau lebih baiknya di Badan Pertanahan Nasional. Tapi di Badan Pertanahan Nasional itu umumnya itu selalu memprioritaskan untuk bagi mereka yang sudah SHM. Kenapa? Yang diakui alasaknya berkekuatan hukum tinggi itu adalah SHM. Nah, begitu. Kenapa? Ketika dia mementahkan hasil terbitan surat hak miliknya oleh BPN, ketika dicabut pembatalan penerbitannya kan secara tidak langsung mencoreng nama baik BPN. Berarti mereka tidak memiliki kajian-kajian khusus dalam penentuan penerbitan SHM. Tapi Abang tidak bisa serta-merta mengklaim ini juga punya Abang, dan mereka juga tidak bisa mengklaim ini adalah milik mereka. Perlu
lakukan mediasi dengan melihat histori surat-suratnya, sepadannya kalau saat ini masih hidup, dijaga nama hubungan baiknya untuk memberikan keterangan, dan dia adalah saksi kunci terhadap status kepemilikan kita. Walaupun SKGR nih Bang Siombing. Makanya ya, tadi jadi, jadi saya potong, maaf. Menurut pengakuan RT RW-nya, ya, sesuai nama yang ada kita dapat dari BPN, mereka tidak pernah ada menandatangani gitu. Iya. Tapi memang kan kita tahu juga lah, di BPN ini kan banyak masalah ya. Iya. Pak Parlin ya. Iya betul Bang. Makanya sebenarnya kalau menurut saya, reformasi agraria itu bukan reformasi masalah regulasi. Iya. Sebenarnya sudah saatnya BPN itu otonomi, walaupun peraturannya terpusat. Iya, betul. Bagaimana tidak kita kutar-kacir pendandatangannya aja setiap sekali 2 tahun di rolling. Jadi begitu kita mau masuk ke pendalaman bukti-bukti, susah. Bosnya ini udah di Kalimantan mana, entah di Balikpapan. Terus. Iya, makanya mungkin melalui Pak Parlin, mungkin dalam pertemuan-pertemuan dengan pemangku kebijakan ini, seharusnya BPN ini harus diserahkan ke daerah. Kalau menurut saya, memang peraturan terpusat, oke, tetapi pegawainya tetap pegawai daerah. Menjadi pegawai daerah gitu loh. Iya, betul. Walaupun dropping pusat, bisa aja kan? Iya. Apa bedanya SKPDN? Toh juga dikembalikan ke daerahnya juga. Iya. Menjadi pegawai provinsi kok. Kan begitu. Iya. Ya jadi ya itulah Pak Parlin. Kami pun nggak apalah gimana. Iya Bang. Artinya siapa yang menggugat ya nanti kita tunggu aja lah. Ya, oke. Ya, oke. Makasih Pak Parlin. Ya, Bang Siombing. Sama Perlindungan SHMHCLH Mitra Kota, kita akan masih berbicara tentang sekilas tentang sengketa tanah. Tadi sudah ada Pak Ombing dan Pak Muklis dengan ternyata mereka juga sudah dibenturkan ya Bang ya, dengan permasalahan sengketa tanah ini. Dan saya yakin masih banyak lagi bapak-bapak dan ibu-ibu lain yang juga punya permasalahan yang sama. Iya, ini baru dan mau mengungkapkan permasalahannya itu tentang tanah. Dan saya yakin banyak sekali. Fenomena gunung es ya. Bang Siombing ini kan dikhawatirkan ketika dia menggugat. Lalu beban biayanya siapa yang menanggung gitu untuk biaya penggugat. Begini Bang Siombing, kalau ingin menggugat di pengadilan terkait dengan sengketa tanah ini, perbuatan melawan hukum, Bang Siombing boleh mengajukan di dalam positanya itu, petitumnya. Posita itu kan dalil-dalilnya, petitumnya ada tuntutan-tuntutan apa yang ingin diharapkan kepada majelis hakim agar dikabulkan. Salah satunya itu adalah poinnya, selain dia meminta agar tanah yang dimaksudkan ini adalah kepemilikan dari Bang Siombing, yang kedua biaya perkara bisa dibebankan kepada tergugat. Bisa memohon kepada majelis hakim agar biayanya selama persidangan, baik persidangan di pengadilan maupun persidangan setempat, bisa dibebankan kepada tergugat. Bisa dibebankan kepada tergugat. Tergantung hakim. Hakimnya kalau meskipun tergugatnya nggak mau. Walaupun nggak mau. Kan biaya, tapi untuk lebih awalnya kita talangin dulu. Di dalam pendaftaran gugatan melalui PTSP itu, tempat pelayanan terpadu di pengadilan negeri, kita bebankan biaya kita dulu. Nanti biaya-biaya yang timbul selama proses persidangan itu, ketika sudah ada putusan dari pengadilan, memohon kepada majelis hakim, tergantung majelis hakim mau mengabulkan apakah kita yang dibebankan atau tergugat yang dibebankan untuk biaya-biaya itu. Bisa dilakukan itu. Lalu yang kedua yang paling penting adalah kalau tidak selesai mediasi, ya jalur pengadilan tadilah jalur terakhir untuk memenuhi hak kita itu. Ingin mengambil hak kita itu. Jalur itu, tidak ada jalur lain. Jangan gunakan kekerasan. Jangan gunakan preman. Kan banyak yang juga memanfaatkan itu untuk bisa menguasai fisik. Akhirnya si pihak lawan merasa mengalah, ya udah ambil, udah gunakan preman gitu kan. Tapi hati-hati, zaman sekarang bukan tidak justru bisa lebih berbahaya ketika memanfaatkan jasa bukan melalui jalur hukum gitu ya, atau pihak yang berwenang. Itu bisa
melakukan bisa loncat lah ibaratnya batunya itu kita memanfaatkan jasa preman, bumerang bagi kita. Dia bisa laporkan kepada pihak kepolisian, dia memanfaatkan jasa preman untuk eksekusi tanah tanpa ada putusan pengadilan. Gunakan putusan pengadilan adalah sebagai jalur untuk memenuhi hak-hak kita itu. Itu dia. Kemudian tadi ada Jess yang terputus. Tadi kan ada mengenai tanah telantar. Kan ada beberapa aspek yang sering terjadinya sengketa tanah itu. Selain tadi ada permasalahan tumpang tindih, ya, kepemilikan tanah. Yang kedua adalah tanah telantar. Yang ketiga ini sering dihantui masyarakat itu adalah pengurusan sertifikat tanah ke BPN itu yang mahal. Mahal, lama, rumit. Tapi banyak program pemerintah kita di kepemimpinan sekarang yang bagi-bagi gratis, Pak Presiden. Ya, itu Prona, itu program nasional itu ya. Itu nggak membantu juga? Itu kan hanya untuk sebagian masyarakat. Dan itu baru-baru sekarang, Jess. Setelah sudah tidak ada lagi Pronanya, kan mereka ingin mengurus kembali. Dan itu Prona itu kan untuk kriteria masyarakat tertentu, bukan semua kriteria masyarakat tertentu yang diberikan bantuan oleh pemerintah untuk penerbitan SHM tanahnya yang diberikan secara cuma-cuma. Lalu kan kalaulah bagi saya yang bukan dapat prioritas untuk pemberian Prona, masih tetap dihantui sampai sekarang tentang sulit, Emang mahal. Seberapa mahal sih Bang Parlin? Tergantung objek tanahnya. Misalnya tengah kota beda lagi. Dia ada biaya-biaya lain yang dibebankan itu jasa, ada BPHTB-nya, kemudian ada pajak jual beli, kemudian ada pajak lain-lainnya, PPN atau PPH. Sehingga itu yang membuat masyarakat enggan. Nanti dulu lah gitu nanti dulu lah, mahal nih total. Padahal kalau lah kita nanti ngurus sendiri, sebenarnya kan bisa ngurus sendiri, Jess. Ngurus sendiri itu bisa. Sekarang udah dipermudah juga sebenarnya. Tapi masyarakat masih menghantui tentang sulit dengan mahalnya itu. Karena dulu untuk turun lapangan BPN untuk pengukuran ada biaya lagi. Padahal itu udah termasuk biaya untuk pengurusan sertifikat. Nanti ada pungutan-pungutan lain. Nah sekarang masih ada atau tidak, saya tidak tahu lah, Allah alam. Coba melakukan pendekatan agar biayanya sudah include dengan termasuk yang biaya. Tapi case yang disampaikan Pak Ombing tadi, pejabatnya yang berganti-ganti dirotasi terus membuat kita cukup sulit untuk mengurusnya ketika ada permasalahan, itu benar ya Bang ya? Betul, itu termasuk salah satu permasalahan yang akibatnya sengketa tanah itu karena kepastian tentang alasak ini kan SHM sering tumpang tindih itu karena kewenangan pemerintah pusat dengan daerah masalah tanah ini masih ke sentralistik pusat. Jadi BPN itu kan di bawah naungan dari pemerintah pusat. Yang ada di sini hanya kanwilnya ya, kantor wilayahnya ya. Gitu. Ya BPN itu masih kewenangan pusat. Jadi masalah tanah ini udahlah, kalau misalkan solusi Bang Siombing diberikan kewenangan ke pemerintah daerah, ya sudah pemerintah daerah saja yang mengelola. Menerbitkan suratnya, kewenangannya sampai yang apa di tugas dan wewenang BPN sekarang, ya udah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Ada beberapa faktor yang ini adalah masih kewenangan pusat, itu pajak masih untuk kewenangan pusat kan, mengenai PLN gitu kan, itu masih monopoli kan, PLN ya PLN saja. Kalau dikelola oleh swasta bisa saja ada persaingan usaha ya, persaingan dari PLN gitu. Jadi pajak untuk sumber daya alam itu masih kewenangan pusat. Ini dari tadi Pak Muklis menelpon kembali Bang Parlin, saya kira ada hal yang juga ingin disampaikan lagi. Silakan Pak Muklis. Ya, mengganggu nih Pak Parlin. Iya, nggak apa-apa Pak Muklis. Nah, tadi saya terlupa kan. Iya Pak. Setelah pembicaraan Pak Parlin itu saya teringat. Iya Pak. Jadi setelah itu pas saya pulang Pekanbaru ya. Iya Pak. Oktober 18. Saya baca putusan itu. Yang Mahkamah Agung ya Pak? Iya, kasasinya itu. Iya Pak. Saya baca semuanya kan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sama kasasi. Ini tidak bisa, ini saya bilang kan. Iya. Saya bikin PK. Karena saya ada bukti baru, itu ada surat hibah palsu. Kebetulan dapat surat itu. Hibah palsu dari Bapak penggugat atau tergugat Pak Muklis? Saya penggugat. Berarti hibah palsu yang dimiliki oleh tergugat. Yang didapat di kantor pengacara itu, kebetulan ada orang saya suruh matematik ke sana, nampak sama diambilnya. Pengacara lawan itu. Diambilnya. Saya susun di sini. Saya berangkat ke Jakarta. Ke Mahkamah Agung. Saya serahkan sama surat-surat semua lah, putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi itu sama PK saya itu. Ini dibaca baik-baik, macam mana cara kerja hakim-hakim ini saya bilang.
keterlaluan ini, dibilang. Ya, terus kebetulan saya kenal dekat juga sama Pak MA ini kan. Iya. Jadi saya bilang, ini tidak benar nih sejak dulu kelakuan kayak begini-begini nih, saya bilang. Ajarlah ini hakim-hakim ini, saya bilang. Gitu. Itu bukan tidak banyak mantan-mantan mahasiswa saya dulu tuh, hakim-hakim itu. Iya, Pak. Kok kayak begitu kelakuan, kan nggak beres. Jaksa-jaksa pun ada itu. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Saya di UIR kan dari 76 sampai 79. 80 saya sudah di Lancang Kuning. Iya. Ya. Iya, Pak. Sebentar saya di Lancang Kuning, sekarang saya harus tugas belajar ke UI, ambil S2. Nah, itulah saya tinggal gitu, kita balik lagi, masuk lagi, ketemu waktu itu. Iya, Pak. Jadi itu saya pikir-pikir kan, ngapa lah begini. Jadi menjelang PK turun, iya, Pak. saya gugat pidana. Saya bikin LP-nya ke Polda. Iya. Ya, sebelum PK turun. Sampai hari ini sudah hampir 2 tahun belum gelar-gelar perkara. Gimana itu cara polisi itu di Polda itu? Iya. Sudah berkali-kali ditanya, macam ada alasannya. Padahal saya kan sebenarnya kita tidak mau bikin apalah, katakan SP2PH apa kita gugat ke Propam. Tapi kita kan nggak mau. Kita lebih baik aja lah sudah. Tapi kok kayak begitu kan susah jadi sampai hari ini itu. PK-nya akhirnya PK turun, kita menang. Oh iya, Pak. Ya. Tapi kita belum mau. Sekarang kita tunggu pidana itu selesai biar dia dihukum. Baik. Eksekusinya gimana, Pak? Eksekusinya bagaimana, Pak? Belum kita jalankan, kita tunggu pidananya aja dulu, biar dia dihukum dulu. Dia itu jalan pintas yang paling baik menurut saya kan. Oke. Ya, makasih. Ya, sama-sama Pak Mukhlis. Siap. Ya, berarti Bapak sudah menemukan harapan Bapak terkait dengan permasalahan tanah. Nah, biasanya kenapa permasalahan pidana ini tidak bisa dimunculkan? Dia harus memprioritaskan perkara perdatanya dulu. Ketika ada perkara perdata yang masih sedang berlangsung, lalu kita laporkan perbuatan pidana terkait dengan objek perkara yang serupa, itu pidananya dimandekkan dulu nih. Begitu. Begitu dia dalam hukum acaranya begitu. Jadi prioritaskan perdatanya dulu, antara orang dengan orangnya dulu selesaikan. Nanti baru kalau ketika sudah diputuskan perkara perdatanya, sudah tidak ada permasalahan perdata sudah selesai, ketika ada unsur pidananya bisa kita lanjutkan. Ya begitu. Biasanya pengacara gunakan langkah itu untuk mematikan langkah pihak lawan ketika ada laporan pidana, karena ada laporan perdatanya dulu yang harus diselesaikan gitu. Gitu dia. Oke, jadi sudah cukup tepat langkah yang dibuat Pak Mukhlis sejauh ini ya? Iya, jadi kalau PK-nya sudah turun dan menang dan Bapak bisa melakukan upaya pidana, asal dia memenuhi bukti dengan ada bukti dan saksi-saksinya, bisa dimasukkan unsur pidananya ketika kewenangan penyidik lah lagi. Penyidik ketika menyatakan ini ada unsur pidananya, penyidik. Siap. Ini karena kita temanya konsultasi hukum, Bang Parlindungan, mungkin bisa ya mitra kota kita yang punya request ataupun juga topik yang ingin dibahas bersama Bang Parlindungan bisa disampaikan ke call box kita ya, Bang ya. Boleh. Untuk bisa kita realisasikan di minggu-minggu selanjutnya.